Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadil Fatroman Fikri dengan NIM 2210522006 akan mempresentasikan terkait kinerja keuangan pada PT Ciputra Development Terbuka periode 2019 sampai 2023. Sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat terkait perusahaan ini. Jadi nama perusahaannya itu adalah PT Ciputra Development Terbuka dengan kode saham CTRA yang bergerak di bidang sektor industri properti. Jadi PT Ciputra Development Terbuka ini itu merupakan salah satu perusahaan properti ternama di Indonesia yang bergerak di bidang pengembangan dan juga penjualan real estate yang berdiri pada tanggal 22 Oktober 1981. Dan perusahaan ini melakukan IPO pada tahun 1994. Nah, terkait isu terbaru yang terjadi pada perusahaan ini itu adalah terjadinya kebakaran pada salah satu perusahaan Mall Ciputra di Jakarta. Nah, kebakaran itu terjadi pada tanggal 4 Oktober tahun 2024. Diduga itu disebabkan oleh konsleting listrik dan juga tidak hanya ada satu korban jiwa hanya ada satu korban yang mengalami luka ringan akibat terjatuh dari eskalator. Nah, akibat dari kebakaran ini itu saham pada perusahaan Ciputra itu turun sebesar lebih dari 1%. Hal ini terjadi setelah perusahaan memutuskan untuk menutup sementara mall tersebut. Baiklah, kita masuk yang pertama itu ada rasio likuiditas. Jadi rasio likuiditas itu adalah untuk melihat rasio yang digunakan untuk melihat bagaimana kemampuan perusahaan itu dalam memenuhi hutang jangka pendeknya. Jadi yang pertama itu ada current ratio. Jadi rasio ini tuh untuk menilai kecukupan aktiva lancar perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendek atau utang lancarnya. Nah, current ratio yang baik ada di angka 1 sampai 3. Nah, berdasarkan hasil yang didapat bahwa CTRA dari tahun 2019 sampai 2023 dinilai sangat baik karena berada di rentang nilai 1,78 sampai 2,42 dengan rata-rata CR selama 5 tahun adalah 2,11. Jadi, karena rasio pada CTRA cenderung naik kecuali pada tahun 2020 di mana terjadi pandemi COVID-19. Selebihnya dari tahun 2021 sampai 2023 selalu mengalami kenaikan. Maka dari itu perusahaan CTRA memiliki aset lancar yang cukup dalam membayar kewajiban lancarnya. Yang kedua itu ada current ratio. Jadi rasio ini itu dipakai untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan memakai aktiva lancar. Nah, quick ratio yang baik berada di angka lebih dari sama dengan 1. Nah, berdasarkan tabel quick ratio pada CTRA 2019 sampai 2023 dinilai lumayan baik karena berada pada rentang nilai 0,72 sampai 1,28 dengan rata-rata selama 5 tahun yaitu 0,99. Jadi pada tahun 2019 sampai 2021 CTRA dinilai tidak dapat membayar hutang jangka pendeknya dengan memakai aktiva lancar dan titik terendahnya pada tahun 2020. Nah, pada tahun 2022 dan 2023, CTRA dinilai mampu membayar hutang jangka pendeknya dengan aktiva lancar karena nilai aktiva lancarnya yang lebih besar dibanding dengan hutang lancar. Jadi, kemampuan perusahaan CTRA dalam membayar hutang jangka pendek dengan aktiva lancar selama 5 tahun dinilai cukup baik karena rasio hampir mendekati 1 yaitu 0,99. Selanjutnya itu ada cash ratio. Jadi, ya rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan kas yang tersedia dan disimpan di bank. Cash ratio yang baik bernilai 1 atau lebih dari 1. Berdasarkan tabel yang didapat, cash ratio pada CTRA dinilai kurang baik karena berada pada rentang nilai 0,46 sampai 1. Dengan rata-rata selama 5 tahun adalah 0,69. Pada tahun 2019 sampai 2023, perusahaan CTRA dinilai kurang mampu membayar hutang lancar dengan kas karena nilai hutang lancar selalu lebih besar daripada kas. Selanjutnya adalah rasio aktivitas. Yang pertama itu adalah cash turnover. Rasio ini digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan kas oleh perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Tidak angka ideal untuk menentukan CTO yang baik, akan tetapi semakin besar maka akan semakin baik. Berdasarkan tabel, perusahaan CTRA memiliki CTO selama tahun 2019 sampai 2023 sebesar 0,87 sampai 1,80 dengan rata-rata adalah 1,31. Akan tetapi selama 5 tahun tersebut, CTO pada perusahaan terus mengalami penurunan sehingga dapat dikatakan bahwa efisiensi perusahaan dalam penggunaan kas untuk menghasilkan pendapatan terus menurun. Selanjutnya adalah rata-rata umur kas. Jadi berdasarkan tabel didapatkan rata-rata umur kas yang paling lama yaitu tahun 2023 yaitu 413 hari. Sedangkan yang paling cepat adalah tahun 2019 dengan 201 hari.
Jadi yang ketiga adalah receivable turnover. Jadi perhitungan ini digunakan untuk mengukur seberapa efektif suatu perusahaan dalam menagih piutang-piutangnya dan seberapa sering perusahaan mengkonversi piutang menjadi kas. Perputaran piutang yang ideal ada 15. Nah, perusahaan CTRA memiliki RTO yang kurang bagus, yaitu berkisar 2,86 sampai 4,69. Selanjutnya yang keempat adalah rata-rata umur piutang. Nah, perhitungan ini itu digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam manajemen piutang perusahaan dan durasi waktu yang diperlukan untuk melunasi piutang tersebut. Berdasarkan tabel, rata-rata umur piutang perusahaan CTRA paling kecil yaitu pada tahun 2023 yaitu 77 hari. Dan paling lama itu pada tahun 2019 selama 126 hari. Jadi pada perusahaan CTRA itu terus mengalami penurunan waktu karena perputaran piutang selalu naik selama 5 tahun. Selanjutnya adalah inventory turnover. Jadi rasio ini itu digunakan untuk mengetahui berapa kali persediaan yang ada berputar dalam waktu 1 tahun. Semakin tinggi itu, maka semakin cepat persediaan itu digunakan. Nah, perusahaan CTRA memiliki ITO yang selalu berada di bawah 1, yaitu rentang nilai 0,66 sampai 0,84. Hal ini dikarenakan persediaan pada perusahaan lebih besar dibandingkan penjualan, sehingga dapat disimpulkan bahwa perputaran persediaan pada perusahaan CTRA dinilai lama. Selanjutnya adalah rata-rata umur persediaan. Nah, perhitungan ini itu digunakan untuk mengukur rata-rata berapa hari perusahaan dapat menjual persediaannya. Nah, perusahaan CTRA itu memiliki rata-rata umur persediaan adalah 428 sampai 546. Dan juga persediaan paling buruk itu 2020 ya karena pandemi COVID-19. Selanjutnya adalah fixed asset turnover. Jadi rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan aset tetap yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan. Berdasarkan tabel, perusahaan CTRA memiliki FATO selama 5 tahun dengan rentang 0,42 sampai 0,52. Nah, pada tahun 2019 sampai 2001 mengalami kenaikan karena penjualan yang juga meningkat. Namun pada tahun 2021 mengalami penurunan karena penjualan juga menurun. Selanjutnya adalah total asset turnover. Rasio ini digunakan untuk melihat seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan total aset untuk menghasilkan pendapatan. Semakin besar tato, maka akan semakin efektif perusahaan dalam menggunakan total aset. Selanjutnya adalah rasio solvabilitas. Nah, rasio solvabilitas ini tuh digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka panjangnya. Yang pertama itu adalah debt to equity ratio. Rasio ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar hutang perusahaan jika dibandingkan dengan ekuitas yang dimiliki perusahaan. Jadi berdasarkan tabel yang didapat, CTRA itu memiliki DAR pada tahun 2019 sampai 2023 dengan rentang nilai 0,95 sampai 1,25 dengan rata-rata 1,07. Jadi selama 5 tahun CTRA hutang perusahaan CTRA lebih besar dibandingkan dengan ekuitasnya. Selanjutnya adalah debt ratio. Jadi rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar penggunaan hutang oleh perusahaan dalam membiayai aset-asetnya. Nilai DAR yang baik berkisar 0,6 sampai 0,7 dan jika lebih dari 1 maka diasumsikan perusahaan kesulitan membayar hutang-hutangnya. Berdasarkan tabel, perusahaan CTRA memiliki DAR dengan rentang 0,49 sampai 0,56. Jadi selama 5 tahun perusahaan CTRA tidak kesulitan dalam membayar hutang-hutangnya karena memiliki rasio lebih kecil dari 1. Selanjutnya yang adalah equity ratio, yaitu rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar leverage perusahaan dan seberapa efektif perusahaan mendanai kebutuhan aset tanpa menggunakan utang. Nah, rasio ini yang baik itu berada di atas 0,5. Nah, perusahaan CTRA itu memiliki rasio ekuitas berada di bawah 0,5 sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan menggunakan utang dalam mendanai aset. Sedangkan tahun 2022 dan 2023 rasio ekuitas berada di atas 0,5 sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan tidak menggunakan utang untuk dalam mendanai aset. Selanjutnya adalah TIE rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar bunga utangnya. Nah, nilai TIE yang dianggap ideal adalah di atas 2. Nah, CTRA itu selama 5 tahun memiliki TIE dengan rentang 2,68 sampai 4,06. Jadi, selama 5 tahun dengan rata-rata 3,54 sehingga dapat disimpulkan selama 5 tahun CTRA tidak mengalami kesulitan dalam membayar hutangnya. Selanjutnya adalah rasio profitabilitas. Nah, rasio probabilitasnya adalah rasio yang digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau pendapatan.
Yang pertama itu adalah gross profit margin, rasio yang digunakan untuk membandingkan persentase laba kotor dengan penjualan. Semakin besar GPM suatu perusahaan, maka semakin baik operasional perusahaan. Nah, standar rata-rata industri GPM adalah 0,3. Nah, sedangkan CTRA selama 5 tahun berada pada rentang 0,49 sampai 0,51. Hal ini menandakan bahwa operasional perusahaan dinilai sangat baik. GPM perusahaan selama 5 tahun selalu konsisten. Yang kedua adalah operating profit margin, yang rasio yang digunakan untuk melihat ukuran persentase dari setiap hasil penjualan setelah dikurangi semua biaya dan pengeluaran kecuali pajak dan bunga. Nah, berdasarkan tabel, OPM perusahaan CTRA selama 5 tahun berkisar 0,29 sampai 0,35. Nah, OPM terus mengalami kenaikan karena penjualannya terus meningkat, sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan karena penjualan menurun, dan juga pada tahun 2023 juga mengalami penurunan karena laba operasi yang menurun. Selanjutnya adalah net profit margin. Nah, rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari penjualan. Standar rata-rata industri NPM adalah 0,5, sedangkan CTRA itu berada di bawah rata-rata industri, yaitu sekitar 0,15 sampai 0,20. Hal ini bisa saja dikarenakan tingginya biaya bunga dan pajak yang memengaruhi earning after tax. Selanjutnya yang keempat adalah ROI or ROA. Jadi rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas perusahaan dan efektivitas manajemen perusahaan dalam menggunakan aset. Nah, berdasarkan tabel, ROA pada perusahaan CTRA itu selama 5 tahun itu berkisar 0,03 sampai 0,04. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan konsisten dalam manajemen aset dalam menghasilkan profitabilitas. Selanjutnya adalah ROE, jadi rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan terutama kemampuan dalam menghasilkan laba melalui ekuitas. Semakin tinggi ROE, maka semakin efisien dalam menggunakan modal. Nah, perusahaan CTRA itu memiliki ROE berkisar 0,8 sampai 0,10. Pada tahun 2019 sampai 2021, ROE mengalami kenaikan karena EAT yang terus meningkat, sedangkan pada tahun 2022 ROE mengalami penurunan karena kenaikan modal yang lebih besar dibandingkan EAT. Pada tahun 2023 ROE juga mengalami penurunan karena EAT yang menurun. Selanjutnya adalah EPS, rasio yang digunakan oleh para calon investor yang ingin berinvestasi pada saham perusahaan tersebut karena menunjukkan besarnya laba yang diterima per lembar saham. Nah, berdasarkan tabel, EPS perusahaan CTRA selama 5 tahun itu berkisar 62,39 sampai 99,60. Namun EPS perusahaan mengalami penurunan pada tahun 2023 karena EAT yang menurun. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan perusahaan CTRA dinilai baik untuk investor melakukan investasi. Selanjutnya adalah DPS. Jadi rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar dividen yang dibagikan perusahaan kepada pemegang sahamnya setiap lembar saham. Berdasarkan tabel, TPS perusahaan CTRA selama 5 tahun berkisar 8 sampai 15 per lembar. DPS paling rendah tahun 2020 karena pandemi COVID-19. Jadi berdasarkan data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa kinerja DPS perusahaan CTRA dinilai sudah baik. Selanjutnya adalah rasio pasar. Nah, rasio pasar itu rasio yang digunakan untuk membandingkan nilai pasar satu perusahaan dengan elemen keuangan yang ada pada perusahaan tersebut. Yang pertama itu adalah percentile rasio. Jadi rasio yang digunakan untuk menilai mahal murahnya saham berdasarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih. Berdasarkan tabel per perusahaan CTRA selama 5 tahun berkisar 9,36 sampai 16,75. Dan jadi pada tahun 2020 sampai 2022 saham perusahaan CTRA dinilai under value karena harga saham yang terus menurun diikuti dengan EPS yang selalu meningkat. Selanjutnya adalah dividend yield. Jadi rasio yang digunakan untuk melihat tingkat keuntungan yang diberikan perusahaan kepada investor. Dividend yield yang dianggap baik umumnya berada di kisar 2-6%. Nah, sedangkan perusahaan CTRA itu memiliki dividend yield berkisar 0,81% sampai 1,49%. Jadi dividend yield pada perusahaan CTRA dinilai kecil. Selanjutnya adalah dividen payout ratio. Jadi dividen payout ratio itu rasio yang digunakan untuk menunjukkan presentasi laba bersih perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. TPR yang sehat itu berkisar 35-55%, sedangkan DPR CTRA itu hanya berkisar 9% sampai 16%. Jadi CTRA itu dinilai kurang sehat berdasarkan DPR perusahaan. Selanjutnya adalah market to book ratio. Jadi rasio yang digunakan untuk mengevaluasi nilai perusahaan dan kinerja keuangannya. Berdasarkan tabel, perusahaan CTRA itu memiliki MBR selama 5 tahun berkisar 0,83 sampai 1,09. Jadi pada tahun 2019 sampai 2020, MBR perusahaan CTRA lebih dari 1 dapat disimpulkan bahwa perusahaan dianggap overvalue. Pada tahun 2021 sampai 2023, MBR perusahaan CTRA kurang dari 1 dan perusahaan dianggap undervalue. Selanjutnya adalah analisis DuPont. Jadi analisis DuPont itu adalah untuk melihat ROI dan juga ROE pada perusahaan. Jadi
ROE yang dapat diperoleh dengan mengalihkan ROA dengan equity multiplier. Jadi ROA dapat diperoleh dengan mengalihkan MPM dengan TATO dan juga MPM didapat dengan mengalihkan EAT dengan penjualan. Dan TATO dapat diperoleh dengan membagi penjualan dengan total aset. Dan EAT dapat diperoleh dengan mengurangkan penjualan terhadap biaya seperti depresiasi, bunga pajak, dan biaya lain. Total aset dapat diperoleh dengan menjumlahkan semua aset, baik aset lancar maupun tidak lancar. Nah, berdasarkan bagan, ROA pada perusahaan CTRA selama 5 tahun itu berkisar 0,03 sampai 0,4. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan konsisten dalam manajemen aset dalam menghasilkan profitabilitas. Nah, berdasarkan bagan juga, ROM perusahaan CTRA bernilai berkisar 0,08 sampai 0,10. ROA terus mengalami kenaikan karena EAT yang terus meningkat. Jadi apabila bagannya itu kita ikuti, maka kita akan mendapatkan ROE yang nilainya sama dari yang kita cari pada rasio profitabilitas. Selanjutnya adalah analisis common size. Nah, analisis common size itu adalah untuk melihat bobot dari tiap akun dengan jumlah aset itu sebagai pedomannya. Jadi pertama pada aktiva. Jadi yang pertama itu pada aktiva. Jadi pada aktiva itu pada total aset perusahaan CTRA selama 5 tahun lebih banyak komposisinya tuh pada aset lancar. Pada tahun 2019 komposisi aset lancar yaitu 50,27%. 27% dan aset tetap 49,73%. Nah, pada tahun 2020 aset lancar 52,59% dan aset tetap 47,41%. Pada tahun 2023 aset lancar itu sebesar 58,36% dan aset tetap 41,64%. Dapat disimpulkan setiap tahun komposisi untuk aset lancar itu selalu meningkat dan komposisi aset tetap selalu menurun. Nah, selanjutnya pada pasiva. Komposisi utang pada tahun 2019 sampai 2022 itu lebih besar dibandingkan dengan ekuitas. Sedangkan pada tahun 2023, komposisi ekuitas lebih besar dibandingkan dengan utang. Hal ini, jadi penggunaan utang itu paling tinggi adalah pada tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh pandemi COVID-19 dan juga sejak tahun 2021 sampai 2023 komposisi utang selalu berkurang dan terjadi peningkatan komposisi ekuitas. Selanjutnya adalah pada laporan laba rugi. Jadi pada laporan laba rugi, komposisi laba kotor itu mengalami fluktuatif karena komposisi beban pokok penjualan yang juga mengalami fluktuatif. Komposisi laba kotor paling besar adalah tahun 2020 sebesar 51,07% dan paling kecil itu pada tahun 2023 sebesar 49,31%. Nah, komposisi EBIT pada tahun 2019 sampai 2021 itu terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Dan juga pada tahun 2021 sampai 2023 terus mengalami penurunan karena komposisi biaya yang meningkat. Nah, komposisi EAT pada tahun 2019 sampai 2022 terus mengalami kenaikan. Akan tetapi pada tahun 2023 komposisi EAT pada tahun 2024 pada tahun 2023 mengalami penurunan. Selanjutnya adalah analisis indeks. Jadi analisis indeks itu untuk melihat nih kinerja keuangan setiap tahunnya dengan patokannya itu adalah pada tahun terakhir yaitu tahun 2019. Jadi pada tahun 2019 setiap aset itu kita nilai 100% dan kita lihat nanti peningkatannya tiap tahunnya. Yang pertama itu adalah pada bagian aktiva. Jadi pada bagian analisis indeks yang menjadi patokan adalah semua akun yang ada pada laporan keuangan tahun 2019. Jadi pada aset lancar selama 4 tahun dari tahun 2020 sampai 2023 terus mengalami peningkatan sebesar 13% sampai 42%. Salah satu akun dari hasil lancar itu kas juga mengalami peningkatan selama 4 tahun sebesar 24% sampai 50%. Pada aset tidak lancar juga mengalami peningkatan selama 4 tahun. Pada tahun 2020 meningkat 3%, tahun 2021 4%, tahun 2022 dan 2023 sebesar 2%. Pada total aktiva selalu mengalami peningkatan selama 4 tahun yaitu sebesar 8% sampai 22%. Selanjutnya adalah pada bagian pasiva.
Jadi pada bagian pasifa, pada utang jangka pendek, tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 39%. Namun terus selama tahun 2021 sampai 2023, terus mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020, yaitu peningkatannya hanya sebesar 27% sampai 31%. Pada utang jangka panjang, tahun 2020 dan 2021 mengalami peningkatan sebesar 1% dan 2%. Namun peningkatan turun pada tahun 2020 yang hanya sebesar 1%. Utang jangka panjang naik lagi dan menjadi yang tertinggi pada tahun 2023, yaitu sebesar 8%. Pada total utang tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 18%, sedangkan tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan peningkatan yang hanya 15% dan 14%. Pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibanding 2022 menjadi 17%. Pada total ekuitas tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2%. Pada tahun 2021 sampai 2023 jika dibandingkan tahun 2019 selalu mengalami peningkatan sebesar 9 sampai 27%. Pada total utang dan ekuitas selama 4 tahun selalu mengalami peningkatan sebesar 8% sampai 22%. Selanjutnya adalah pada bagian laba rugi. Jadi pada penjualan tahun 2020 dan 2021 mengalami peningkatan sebesar 6% dan 28%. Pada tahun 2002, jika dibandingkan pada tahun 2021, peningkatan penjualan hanya 20%, dan tahun 2003 mengalami peningkatan sebesar 22%. Pada laba kotor, tahun 2020 dan 2021 mengalami peningkatan sebesar 6% dan 28%. Peningkatan laba kotor mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2023 jika dibandingkan pada tahun 2021, yaitu sebesar 20%. EBIT pada tahun 2020 dan 2021 mengalami peningkatan sebesar 21% dan 54%. Pada tahun 2022 dan 2023 peningkatan EBIT tidak lebih besar dari tahun 2021, yaitu sebesar 40% dan 35%. Pada EAT 2020 sampai 2022 mengalami peningkatan sebesar 14% sampai 61%. Nah, sedangkan tahun 2003 mengalami peningkatan EAT itu sebesar pada tahun sebelumnya yang hanya mengalami peningkatan sebesar 59%. Selanjutnya itu adalah analisis tren. Jadi sebenarnya pada analisis tren itu hampir sama pada analisis rasio. Bedanya kita tuh bisa melihat nih grafik dari setiap rasio. Seperti contohnya current ratio, quick ratio, cash ratio, dan rasio lainnya. Karena itu kita bisa melihat pada tahun berapa naik dan juga pada tahun berapa itu mengalami penurunan. Selanjutnya itu adalah analisis proforma. Jadi pertama itu kita lihat pada neraca. Pertama itu kita lihat pada bagian neraca. Nah, untuk mencari laporan proyeksi tahun 2024 sampai 2028 ditentukan terlebih dahulu tingkat pertumbuhan dan rata-rata pertumbuhan total aktiva atau pasifa selama 5 tahun. Rata-rata pertumbuhan itu kita dapat sebesar 5%. Maka asumsi yang digunakan adalah pertumbuhan total aktiva selama 5 tahun yang akan datang adalah 5%. Selanjutnya itu mengalihkan pertumbuhan sebesar 5% dengan total aktiva pada tahun 2023. Maka didapatkan total aktiva pasifa untuk tahun 2024. Nah, untuk tahun 2025, 5%-nya itu dikalikan dengan total aktiva pada tahun 2024 dan seterusnya untuk tahun berikutnya. Untuk mencari nilai masing-masing akun, langkah pertamanya itu adalah mencari common size tahun terakhir yaitu 2023. Selanjutnya mengalihkan common size masing-masing akun dengan total aktiva atau pasifa pada tahun tersebut. Selanjutnya itu adalah pada bagian laporan laba rugi. Nah, pada laporan laba rugi yang menjadi patokan itu adalah penjualan. Jadi rata-rata pertumbuhan penjualan juga 5%. Jadi asumsinya itu adalah selama 5 tahun mengalami peningkatan sebesar 5%. Selanjutnya mengalihkan pertumbuhan sebesar 5% dengan penjualan 2023, maka didapatkan penjualan untuk tahun 2024. Dan seterusnya dilakukan sampai tahun 2028. Untuk mencari nilai masing-masing hampir sama dengan pada bagian neraca, yaitu langkah pertama mencari common size tahun terakhir yaitu 2023. Selanjutnya mengalihkan common size masing-masing akun dengan penjualan pada tahun tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.